sholat itu bagaimana caranya kita harus baik sekali, sehingga ketika kita melakukan kemakruhan dengan sengaja, maka disitulah ada ketidakbaikan. Ya, memang yang namanya makruh itu apa? Pernah saya bahas, gitu ya. Yusabu ala tarkihi. Jadi akan mendapatkan pahala apabila meninggalkan perkara makruh. Tapi apabila dilaksanakan memang tidak akan pernah masuk neraka. Tidak akan disiksa memang kalau kita melakukan kemakruhan. Tapi menurut satu riwayat dari guru memang kurang bagus saja makruh ini. Mana contohnya? Di sini keterangan masalah kemakruhan sholat. Yang pertama adalah dari segi tempat sholat. Sehingga sholat ini nanti bisa makruh karena dari segi tempatnya juga tidak bagus. Mana? Yang pertama as-sholatu fil hammam. Hammam ini adalah al-mu'adu lil ghusli, yaitu tempat di mana disediakan untuk mandi. Bukan ada WC, ini memang khusus mandi. Ya. Jadi ada hammam namanya. Apalagi dulu itu di tradisi Arab ada namanya pemandian panas. Ya, ada kolam atau pemandian yang mengangkat gitu. Memang tradisi Arab memang seperti namanya hammam gitu. Nah makanya dulu terkait masalah ini ada apa? Ada cerita masalah cerita ulama dua ulama besar yaitu Imam Ibnu Hajar, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dan Syekh Romli. Dua-duanya ini punya istri. Ya. Imam Romli punya istri, Imam Ibnu Hajar juga punya istri. Dalam satu riwayat dijelaskan bahasa kitanya, ketika istrinya Imam Ibnu Hajar ini mau ke hammam, mau ke pemandian, ya, itu ternyata tidak bisa masuk. Kenapa? Ternyata sudah diboking oleh istrinya ulama besar yaitu Imam Romli. Imam Romli ulama besar, Ibnu Hajar juga ulama besar, madzhab Imam Syafi'i. Lalu pulanglah istri Imam Ibnu Hajar sambil cemberut. Kenapa kata Imam Ibnu Hajar kata suaminya cemberut? Itu katanya pemandian sudah diboking sama istrinya Imam Romli. Jadi Imam Romli memang terkenal kaya, Pak, ulama besar tapi kaya. Tapi kalau Ibnu Hajar memang mengedepankan waro, mengedepankan tidak ingin kekayaan. Imam Ibnu Hajar itu bisa kaya, karena begini. Dalam satu riwayat ceritanya begini, kalau kamu mau kaya wahai istri, silahkan. Tiba itu air dalam sumur, lalu angkat itu air dalam ember, ternyata isinya emas. Ambil sama kau. Tapi kalau diambil, mari kita berpisah. Pilih saya atau pilih emas. Makanya pada waktu itu si istri Ibnu Hajar ini memilih suami. Makanya kalau mau kaya itu ayat itu gampang saya karena beliau itu tapi beliau itu memilih kesederhanaan. Makanya pada waktu itu hammam atau pemandian itu sudah diboking oleh istri Imam Romli. Itulah ada cerita seperti itu ternyata Bapak pada waktu zaman ulama-ulama terdahulu. Apalagi sekarang istri kita pasti cantik sekali. Kalau kalah dengan istri yang lain, ya Pak. Yang penting kita ibu-ibu suami sederhana itu bukan berarti mereka itu tidak ingin membanggakan ibu dalam masalah materi ekonomi, bukan. Karena kadang-kadang ada suami yang memang ingin memiliki kesederhanaan. Kadang-kadang ya. Jadi jangan punya sangka suami saya nggak bisa kerja atau apa dan sebagainya. Ya kita harus punya prasangka baik. Ya tadi kan sudah dibahas, harus punya prasangka baik. Oh suamiku nggak mau mobil, memang nggak mau beli atau gimana? Nggak mau rumah mewah dan sebagainya. Karena memang ingin kesederhanaan. Karena orang yang sederhana itu ibadahnya biasanya gampang, ya enak sekali dan sebagainya. Nanti di akhiratnya hisabnya juga sedikit. Karena kita di dunia ini tidak akan lama, kita hanya lewat, nanti akan meninggal. Gitu. Nah hadirin yang hammam. Jadi kita misalkan sholat di hammam, tapi awas tentunya hammam ini tempat pemandian ini suci, sama kita dibersihkan. Walaupun suci di situ, lalu kita sengaja sholat di situ,
itu makruh walaupun suci. Kenapa? Karena bukan diperuntukkan, karena haram itu pemandian ya Pak, di tempat mandi sama kita dijadikan tempat sholat. Kayak nggak ada tempat aja, kita nggak banyak tempatnya, nggak usah di tempat mandi seperti itu. Mungkin ada aja suami yang ngumpet, ya mungkin ada lagi dimarahi sama istrinya, ngumpet di kamar mandi, istrinya bawa sejadah, suaminya bawa sejadah, bawa pakaian suci misalnya, terus sholat di kamar mandi, ya silahkan gak apa-apa. Yang penting itu suci, tapi hukumnya tapi awas, bukan ada WC-nya, ini khusus tempat mandi. Terus yang seterusnya adalah as-sholatu fi thariq, di tengah jalan Pak. Jadi tempat banyak sholat di sana misalnya Bapak. Kecuali kalau muat ya baru nggak apa-apa. Ini mah sholat disengaja di tengah jalan. Karena memang kenapa makruh? Karena orang lewat jalan, tempat jalan atau lewat orang manusia. Terus termasuk as-sholatu fil kanisah wal binah. Ini kalau memang zaman sekarang terjadi, misalnya di sini sholat di gereja, ya, di gereja atau di kuil tempat Yahudi, ya. Jadi tempat ibadah Yahudi, tempat ibadah Nasrani. Kita sholat di situ sah sholatnya Pak, sah sholatnya. Selama kita adalah beragama Islam lalu suci dari sebagainya, sah sholatnya, tapi makruh apabila masih ada tempat lain. Nah, bagaimana Pak Ustaz sekarang ada gereja yang dibuat masjid, itu mah lain lagi hukumnya, beda lagi nanti karena sudah jadi masjid tadi. Banyak sekarang di Eropa katanya Pak, di Eropa saking mebeledaknya, ya tingginya perkembangan Islam di sana, masya Allah ya. Sekarang berbondong-bondong masuk Islam. Jadi Islam itu semakin digencar, kejelekannya dibuka aib sebanyak orang-orang barat, ateis, yang Islamofobia dan sebagainya, Islam anak dan sebagainya. Tapi ternyata Islam di sana itu semakin meningkat Bapak. Ya. Luar biasa, sampai gereja di sana sampai bosnya dijadikan masjid. Nah itu nanti lain lagi hukumnya. Jadi masjid tadinya gereja lalu dibuat masjid, itu malah lain lagi hukumnya, sudah di masjid. Ini mah masih murni gereja, murni masjid kuil, tempat peribadahan misalkan Yahudi, sah tapi makruh. Termasuk adalah as-sholatu fi suq, sholat di pasar. Ya, sholat di pasar itu makruh. Kenapa? Karena di pasar itu tempatnya kotor, tempatnya para syaitan, tempatnya para orang-orang yang bermaksiat, orang yang suka panik itu banyak di pasar. Orang yang bohong banyak di pasar dan sebagainya. Jadi kalau kita sengaja sholat di pasar hukumnya kecuali kita punya toko nggak ada yang menjagai, atau kita apalagi nggak ada tempat lagi kecuali pasarnya, nggak apa-apa itu. Ini kalau sengaja kita sholat di pasar. Kalau bisa tutup dulu sebentar, lalu kita masih lagi sholat. 13. Sah saja sholat, cuma makruh saja. As-sholatu amama adamiyyin yastaghfiruhu. Contohnya, bapak-bapak, ibu-ibu sedang sholat, di depan kita ada orang sedang ngobrol menghadap kita. Ya. Jadi kita sholat berhadapan dengan orangnya berhadapan dengan kita, sedang ngobrol dan sebagainya, itu makruh. Ya, itu makruh. Kecuali tidak bisa, contoh kita sholat tadinya nggak ada, anak kita bercanda di depan kita, itu nggak apa-apa. Terus termasuk as-sholatu musawwiyan lil imam fil mawqif. Yang ke-15 adalah sholat musawwiyan lil imam fil mawqif. Kita sholatnya berdiri pas sejajar dengan imam. Ini imam, ini kita sejajar. Memang sah hukumnya selama tidak mendahului, ya tidak maju kitanya. Jadi sejajar kitanya, tungkak kita sejajar, kaki kita dengan imam, sah tapi makruh. Terus sekarang adalah kematuhan minahyati halil musolli. Sekarang sholat bisa hukumnya makruh dari segi kondisi orang sedang sholatnya. Kalau tadi kan tempat, dari segi tempat bisa makruh, nanti sholatnya juga bisa
Ini sekarang kondisinya sedang sholat, ya. Bisa makruh sholat kita karena memang kita pertama as-sholatu hakinan. Apa hakinan itu? Wa huwa alladhi yudafi'ul bawl, yaitu orang yang sholat yang ngempat uyuh. Apa ngempat uyuh? Apa itu? Nahan kencing. Bapak-bapak nahan kencing. Lagi sholat nahan kencing. Tapi ini awas terjadinya mau kencing sebelum sholat. Bapak sebelum sholat mau pengen kencing tapi nggak dikencingin sama bapak, di bawah sholat makruh. Seharusnya bapak ibu itu harus kencing dulu baru sholat gitu, biar adem nanti sholat. Bahkan di dalam kajian fikih kalau memang dalam keadaan lapar, nanti ada di sini, yaitu dalam keadaan lapar. Kalau memang lapar ya harus makan dulu baru sholat. Ini kebanyakan dari bapak-bapak. Nampaklah saya belum makan, belum ngopi, katanya. Oh banyak alasan. Ya silakan selama kita mau khusyuk, silakan. Dan tidak terpepet waktu. Kalau terpepet waktu mah jangan. Walaupun sedang lapar, walaupun pengen kencing, sholat aja itu, karena pepet waktunya. Mau keluar waktu sholat, itu harus ditahan. Tetap nggak makruh itu. Karena memang sebentar lagi mau keluar waktunya, nggak apa-apa itu sambil menahan air kencing, ya. Tapi kalau memang misalkan kita tadinya tidak mau kencing, tidak pengen kencing, Pak, tapi pas sholat kalau mau kencing, menahannya itu nggak makruh, malah wajib menahan kentut dan lain sebagainya. Maka di sini selanjutnya kita termasuk adalah hakibat. Hakibat itu adalah mengempat BAB. Terus ada lagi hazifon, ngempat kentut. Jadi itu ngempat seperti itu hukumnya makruh selama kita sebelumnya memang sudah ngempat duluan. Beda masalah kalau sedang sholat baru terjadi mau kentut, itu wajib, gak makruh tuh, wajib ditahan. Tapi kalau nggak ketahan sampai ber, ya misalnya saking pengennya kentut atau pengen diambil, kan kadang-kadang kita nggak kuat ya, silakan, nggak apa-apa Pak. Batalin aja, Bapak silahkan nanti BAB dulu, buang kotoran dulu, baru nanti sholat lagi, gak apa-apa. Ini mah kalau masih bisa ditahan, wajib ditahan, ya, wajib ditahan. Termasuk adalah as-sholatu ta'iqon liqo'an al-hadir inwasyil waktu. Misalkan kita sholat, di hadapan kita ada makanan, lagi sholat, enak tuh makan. Ya, makanya di depan kita ini kalau sedang sholat jangan ada makanan. Ya, apalagi sedang puasa, bahaya sekali. Ya, bahaya sekali. Ya. Kalau bau ciuman nggak apa-apa. Ya, misalkan ibu-ibu sedang menggoreng jengkol, bapak-bapaknya di kamar lagi sholat, enak amat ya. Itu mah nggak apa-apa. Ini yang dimaksud adalah makanannya hadir. Makanannya ada di depan kita. Lalu kita sholat di situ sambil dalam kondisi mau kepada makanan itu. Ya, baru itu makruh. Kecuali ada makanan tapi kita nggak mau, biasa aja gitu, nggak apa-apa itu, nggak makruh. Nah, termasuk adalah as-sholatu khutbah. Bapak-bapak sama ibu-ibu misalkan sedang punya masalah, ya, sedang punya masalah itu di bawah sholat. Misalkan bapak-bapak dimarahin sama ibu, lalu bapak ini punya emosi tapi di bawah sholat sambil menggerges sambil menahan marah, itu makruh Pak. Jadi sholat sambil menahan marah itu makruh. Seharusnya bagaimana? Seharusnya ketika sholat urusan duniawi hilang. Jadi mau sholat itu mulai dari dulu Pak, urusan duniawi kita mulai dari pekerjaan, urusan masalah keluarga itu hilangkan saja, biar nanti kita sholatnya khusyuk. Jangan ini sholat ngempat marah, bila baik kalau saya sudah sholat mati karena aku yang saya bisa ya. Jadi kadang-kadang kita ini sholat ini membawa amarah seperti itu hukumnya makruh. Termasuk adalah as-sholatun naisah. Bapak-bapak sholat subuh begini ada di Palu, ngantuk baik. Jangan sholat dulu, ya. Kalau sedang ngantuk berat, jangan sholat dulu. Jadi jadi alasan biasanya kebanyakan orang.
nanti mah bangunnya ini kan masih ngantuk. Ini jadi alasan untuk bangun. Pak bangun masih ngantuk, nggak boleh kita sambil ngantuk. Jadi alasan biasa. Sebab maklum kita sholat sambil apa? Ngantuknya berat sekali. Makanya biar nggak ngantuk berat, kita ayo bagaimana caranya? Dengan apa namanya? Pakai capek sama apa ya? Pakai apa kayak biar apa gitu biar nggak ngantuk. Artinya dulu nggak ngantuk dulu, ya. Kalau ngantuknya sudah tidak ada, baru kita sholat. Kalau tidak terpepet waktunya, kalau terpepet waktunya, ayo sambil ngantuk juga Pak. Sebab sambil ngantuk itu nggak batal sholatnya. Sebab ngantuk itu bukan tidur. Yang membatalkan itu adalah tidur. Sholat ngerek, Bapak, atau tambah batal. Sholat subuh, ngantuk berat, ayo tidur, itu batal. Kenapa batal? Karena batal wudhu itu adalah tidur. Jadi sholatnya batal karena wudhunya batal. Karena termasuk pembatalan wudhu adalah tidur. Kalau ngantuk itu bukan tidur. Ngantuk begini Pak, sekeliling kita ini masih terasa, suara-suara masih terdengar. Tapi kita bukan kayak orang yang tidur tapi masih merasakan suasana sekeliling kita, masih terdengar dan sebagainya. Itu ngantuk. Tapi kalau bapak pesantren ngimpi segala itu mulai ngantuk. Gesare sama molok, batal kan wudhu nanti, terus batal sholat. Ya, terus termasuk katanya as-sholatu mutalaziman dirojul wa muntaqiban lil mar'ah dalam kondisi normatif ya, bukan kemarin corona ya. As-sholatu mutalaziman dirojul, sholat laki-laki dalam kondisi menutup atau pakai masker, ya, menutup hidung dan lain sebagainya. Itu makruh dalam keadaan normatif. Kalau memang tidak normatif, mah misalkan banyak debu atau zaman corona ya silahkan nggak apa-apa, nggak makruh nggak. Termasuk ibu-ibu memakai cadar makruh sedang sholat. Sebab yang dianjurkan agama seorang perempuan sedang sholat itu harus kebuka wajah dan tapak tangan. Lalu ibu-ibu sengaja, gak ada tujuan apa-apa, sengaja pakai cadar, itu hukumnya makruh. Kecuali ibu-ibu misalkan di tempat sholat di situ ada laki-laki atau dan sebagainya, ya gak apa-apa itu, gak makruh. Nah terus termasuk as-sholatu maksufar rasi wal manki. Bapak-bapak sholat gak pakai peci, ya. Peci yang bisa dilipat Pak, beli biar Bapak nanti kalau kerja bisa dilipat tuh, masukin ya, peci yang bisa dilipat. Nanti kalau sholat kan pakai peci. Soalnya makruh Bapak sholat dalam keadaan terbuka kepala. Ya, jadi kalau bersama Bapak-bapak setiap hari pakai peci, sebab peci itu bukan ciri ustaz, bukan ciri kiai, bukan. Ya, pakai mau ke WC pakai peci. Tidak apa-apa, karena ada satu kajian disunahkan, dianjurkan orang yang buang BAB, buang kotoran itu disunahkan menutup kepala. Mau pakai helm, mau pakai peci silakan, tapi pecinya peci khusus ke WC kalau bisa. Ya, jangan peci yang pakai sholat kalau bisa. Kami dulu di pesantren seperti itu Pak. Pantesan saya dulu nggak paham saya. Ibu saya ngedidik saya dari kecil pakai peci, tapi pecinya itu Pak. Kalau mau ke WC saya suruh pakai peci sama orang tua saya. Oh ternyata memang itu ada kajiannya Pak. Kenapa? Biar nanti katanya si setan itu kalau memang tidak masuk ke kemana-mana, tidak masuk ke bumbun kita dan sebagainya. Itu adalah pokoknya ada khususnya, ada tujuannya yang syar'i. Biar enggak ada cepretan ke cepretan yang dari bawah ke kepala dan sebagainya. Ya, jadi itu dianjurkan kalau kita buang air besar kita pakai tutup kepala, bukan peci aja pokoknya. Yang penting tutup kepala. Dulu santri ya di pesantren ada yang pakai udeng-udeng. Kalau saya pakai udeng Pak, udeng-udengnya tapi aneh. Ya, ada yang seperti itu. Jadi memang itu dianjurkan. Ya, apalagi sholat nggak pakai peci, ya makruh Pak. Makruh. Ya pakai peci lah, murah peci.
Jangan sampai kita HP terbeli, mobil beli, PC nggak kebeli. Namun tidak ini. PC itu paling 5.000. Beli. Kalau nggak bisa yang dijahit sendiri dari lama, dari kain-kain putih, boy, misalnya. Termasuk adalah as-sholatu fi saubin fihi tasawir au syai'un yulhihi. Kita sholat pakai baju yang bergambar. Ya bergambar, apalagi yang bergambarnya Masya Allah yang di belakang Fahyu katanya. Di belakang kita bergambar sambil ada bacaan Fahyu gitu. Terus bergambar apa lagi? Bergambar manusia yang sedang apa dan sebagainya. Yang penting bergambar. Itu malu kita dibaca ya, itu banyak sekarang kan kaos-kaos yang bergambar ada tulisannya juga ya. Itu padahal mengganggu wayahnya kalau bergambar paling pojok sholatnya paling belakang biar mengganggu atau katanya saya ini Pak Ustaz saya nggak bergambar tapi batik gitu. Batik kan hanya apa ya corak-corak saja ya. Tapi kalau memang mengganggu itu bisa makruh kecuali batik yang mengganggu kan ada batik yang mengganggu. Kenapa batik mengganggu? Itu mungkin batiknya apa bagus atau ukirannya dir. Kalau kita lihat ukiran batiknya dir pusing sakit apa dia batik dan sebagainya. Iya sampai sholat pikiran batik dan sebagainya. Jadi yang pasti apapun itu yang terpakai kita busana atau apapun sarung atau apapun yang terpakai ketika sholat sampai mengganggu orang itu makruh. Hukumnya makruh. Termasuk katanya isbal. Apa itu isbal? Isbal itu pak bapak-bapak pakai pakaian mau pakai apa itu? Pakai apa aja? Mau pakai jubah, mau pakai sarung itu ngelemrehaken apa lemreh? Pak lemreh. Jadi kita itu pakai sarung sampai lewat kaki, lemreh sampai ke tanah katanya. Itu makruh kita sholat seperti ini makruh. Ketutup mata kaki sampai sarung ini ke tanah. Ini makruh walaupun di luar sholat. Kita sholat, kita nggak sholat sekarang kan pakai sarung. Ini kalau lemreh sampai mana? Ini makruh Pak. Jadi kita kalau pakai sarung di luar sholat juga harus di atas mata kaki kalau bisa. Makruh, bukan haram awas. Ya ada kan golongan cingkrang itu ya, yang katanya apa namanya kita wajib cingkrang itu bukan begitu. Rombongan cingkrang itu biasa. Betul sekali. Betul sekali. Tapi hukumnya ada makruh. Kecuali katanya di sini khuyala. Apa itu khuyala? Khuyala itu niatnya adigu. Kalau misalkan saya sekarang sedang sholat atau jauh sholat, pakai sarungnya lemreh, tapi niatnya gumede. Karena ini tradisi orang jahiliyah dulu Pak. Orang jahiliyah dulu, orang gumede yang sombong biasanya melemrehkan sampai ke bawah. Nah itu baru haram hukumnya. Kita lemrehkan pakaian sampai ke lewat kaki sampai ke tanah dengan niat tujuan gumede sombong baru itu haram. Tapi kalau kita melemrehkan pakaian sarung tapi tidak niat gumede, tidak niat sombong, itu enggak haram. Hanya sebatas makruh saja. Jadi jangan paksakan orang itu harus cingkrang. Ya. Jadi karena orang itu kadang-kadang sulit ya, sulit sekali manusia itu beda-beda. Apalagi dulu itu namanya apa? Ada apa namanya? Celana apa namanya tuh Pak? Sampai ke bawah itu? Cudraya apa? Arafik. Kan sampai ke bawah kadang-kadang. Jadi kalau niatnya gumede sombong kayak adat jahiliyah pada zaman dulu baru itu haram ngelemrehkannya itu. Tapi kalau ada tidak ada tujuan lain, ya pengen ngelemreh aja misalnya, baru itu mah hukumnya makruh saja. Mau di dalam sholat, mau di luar sholat hukumnya makruh. Terus termasuk adalah sekarang adalah dari segi mukhalafati ba'di sunnah atau tarkiha. Sekarang makruh sholat itu dari segi kita apa? Nyulayani sebagian sunnah. Ya. Kita itu apa namanya? Autarkiha, meninggalkan sebagian sunnah. Contohnya,
Al-isrobu wal jahru fi ghairi mawdi'ihima. Contoh kita sholat duhur. Sholat duhur kan makomnya syariah, tidak sunnah dibedaskan suaranya, tidak dijaharkan suaranya. Kita sholat duhur dijaharkan, maka hukumnya makruh karena bukan pada tempatnya. Tapi beda masalah sholat duhur dibawa ke malam, kayak bapak-bapak kan begitu. Suka keluar duhur kan malam-malam karena tadinya sholat duhur gak sholat duhur. Nah itu gimana? Sholat duhur memang sholat yang tidak ditinggikan suaranya, tidak dikeraskan suara. Tapi kalau dibawa ke malam tetap sunnah karena malam itu makomnya keras suara. Artinya suaranya ditinggikan. Jadi kita misalkan punya qodwan asar, punya qodwan duhur yang tidak dibedaskan suaranya, tapi dikodoi di waktu malam tetap disunahkan ditinggikan suaranya, dikeraskan suaranya. Tapi kalau tidak pada makomnya, contohnya kita sholat duhur di waktunya misalkan, atau sholat duhur di waktu siang, itu tetap harus siriyah, jangan ditinggikan suaranya, jangan dikeraskan, harus kedengaran sama sendiri saja. Termasuk adalah ilsofu batni bifahri zaini lidata. Termasuk ngaku bapak-bapak sholat yang khusus untuk laki-laki, yaitu menemukan perut dengan pingping paha. Ini biasanya kan perempuan, tapi dipakai sama laki-laki. Ketika sebelum kan itu kan perempuan biasanya, tapi kok laki-laki seperti itu hukumnya makruh. Terus al-jahru khalfal imam bi ghairi amin wa mastusnya. Termasuk kita suka mengeraskan bacaan selain amin. Orang yang makmum, kita makmum, yang disunahkan itu hanya amin yang dikeraskan. Tapi kalau takbir intikal mau ruku itu jangan dikeraskan. Makmum yang sudah dikeraskan itu hanya imam. Jadi makmum itu cukup hanya terdengar dengan sendirinya saja. Tidak boleh karena hukumnya makruh. Misalkan kecuali kembali, tahu kembali itu wakil dari imam. Misalkan imam sami Allahu liman hamidah kata kembali di belakang sami Allahu liman, itu tidak apa-apa. Termasuk adalah itolatu tasyahudil awal wa du'a ba'dahu, memanjangkan bacaan tasyahud awal. Ya, kita misalkan tasyahud pertama at-tahiyyatul terus sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kan itu tahiyat awal. Lalu kita berdiri, kita mata dipanjangin wa ala ali sayyidina terus sampai berdoa di situ. Allahumma tsabbit qalbi ala dinik, itu makruh sebab itu mah tahiyat awal, kecuali tahiyat akhir. Jadi tahiyat awal itu jangan panjang-panjang, cukup sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau panjang-panjang sampai seterusnya makruh, kecuali tahiyat akhir, baru tahiyat akhir. Termasuk katanya makruh tarku takbiratul intiqalah. Mau imam, mau makmum, mau sholat sendiri, kita meninggalkan takbir intiqal. Apa takbir intiqal? Takbir ngali dari ruku. Contoh kita mau ruku kan suka takbir. Terus mau sujud kita tak baca takbir. Bangun dari sujud mau duduk baca takbir. Kalau tidak baca makruh. Ya harus dibaca takbir biar tidak makruh. Sekalipun tidak dibaca memang sah sholatnya, cuma hukumnya makruh saja, kurang bagus. Tarku arkani rukui wal i'tidal wal sujud wal julus baina sajdataini, kita tidak membaca zikir-zikir di dalam ruku. Di dalam ruku zikirnya bagaimana? Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Nah, kita misalkan diam saja di situ tanpa ada tujuan-tujuan lain yang secara syar'i, gitu. Terus kita hafal lagi, terus malah kita diam saja, hukumnya makruh. Makanya kita harus baca Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, mau sekali, mau dua kali, mau tiga kali, sunnah 3 kali. Ada lagi yang 7 kali, para ulama ada yang 9 kali. Gitu. Terus meninggalkan zikir i'tidal, sami Allahu liman hamidah, tidak dibaca sama kita, hukumnya makruh. Termasuk zikir-zikir dalam sujud, terus dalam duduk di antara dua sujud, Rabbi firli wa warhamni wa jibuni, tidak dibaca, hukumnya mana? Takut du'ai fi tasyahudil akhir,
Termasuk katanya makruh kita meninggalkan bacaan doa di dalam tahiyat akhir. Misalkan tahiyat akhir Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi terus ada kan di situ doa walaupun sedikit apa? Allahumma tsabbit qalbi ala, itu kan doa. Apalagi Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, apalagi itu. Jadi harus ada doa meskipun sedikit. Karena meninggalkan bacaan doa di tahiyat akhir itu hukumnya makruh. Adanya sujud al-anfi, tidak menempelkan hidung ketika sujud. Ini bagi orang yang tidak pesek ya. Kalau pesek jangan jangan dipaksakan. Jadi kalau memang hidungnya nyampe ke lantai, ketika sujud itu harus ininya sampai ke lantai. Bagi orang yang mancung biasanya. Tapi kalau pesek saya jangan dipaksakan. Sampai di ya, karena hanya hukumnya itu sunnah saja. Ya, makanya kalau orang hidungnya mancung lalu sujud, hidungnya tidak ditempelkan ke tempat sujud, hukumnya makruh. Kecuali kita yang pesek, tidak apa-apa. Termasuk adalah hobdu rosmi firuku ini. Kita misalkan ruku-rukunya begini. Ini makruh hukum, sebab di dalam kitab kajian hadis sahih seperti Bulughul Maram, Ibadah, Syarat dan sebagainya, Rasulullah itu kalau begini. Jadi tidak begini. Jadi luruskan saja. Itu ruku yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sebab Rasulullah pernah berkata bersabda, "Shollu kama ra'aytumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Jadi kita harus sama persis dengan Rasulullah sholat. Bagaimana caranya? Ya harus kita melihat sahabat. Sahabat tidak ada, berarti siapa? Pengikut sahabat terus, Imam Syafi'i terus, guru-guru kita mencontohkan sholatnya seperti Rasul seperti itu dalam kajian fikih. Begitu. Dan terus satu yadaihi indal ihram wa sujud, menutup kedua tangan ketika takbiratul ihram dan sujud. Makanya kita makruh menutup tangan. Sengaja-ngaja pakai sarung tangan, dingin juga, meriang juga, pengen gaya-gayaan sholat pakai sarung tangan biar gagah katanya. Itu ketika sujud terus tertutup kan tangan, itu makruh. Iya, kecuali kedinginan, ya nggak apa-apa, itu nggak makruh. Termasuk katanya ketika takbiratul ihram kita misalkan panjang ininya, ya panjang. Ini makruh. Ya, jadi menutup dan nomor 14 selanjutnya adalah ayat tafsir salam ini bisur'an kaltifati salat. Ketika salamnya seperti cari bahasa Indonesia. Musa gimana nolaknya Pak? Salam kayak cari. Jadi salam kayak hewan cari, kayak Musa itu makruh. Mau kemana kan sholatnya? Betul. Jadi salamnya seperti menolaknya hewan Musa, itu makruh. Memang sah. Assalamualaikum warahmatullahi. Memang sah. Tapi hukumnya makruh. Tapi yang sesuai dengan kajian fikih adalah pelan-pelan. Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya ini sudah sampai sini? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang sunnah, yang kajian dalam fikih. Jangan kayak Musa, Assalamualaikum. Kan Musa kayak gitu. Jadi cepat sekali mereka. Nolak. Takut nggak kebagian berkat. Musa kan Musa kalau makan suka sama teman-teman aja. Terus ayat mukakal lain di ayat bagaimana ya dari alam batin di sujud. Termasuk katanya kita kalau mau sujud seperti ngejeprona onta kalau mau turun dulu Pak? Kan hewan itu kan memang kayak kita ada 4 kan, cuma mereka itu kan udah berdiri sama. Misalkan 2 tangan yang depan, yang belakang adalah 2 kaki. Coba itu kalau onta mau duduk itu model gimana dulu? Tangannya dulu lututnya dulu. Tangannya dulu. Onta itu coba perhatikan.
Jadi onta itu biasanya kalau ini langsung ininya dulu, kakinya baru terakhir. Makanya kalau kita mau sujud misalnya begini. Jadi tangan dulu itu nyaman. Sah salatnya sah, kecuali sedang sakit. Ininya mungkin apa ada luka dan sudah apa. Ini mah nggak sakit normal. Tadi malam mau sujud tangan dulu duduk. Imam sampai kaget ke depan. Duduk kita kali. Terus iftirau sahri, yaitu katanya ketika sujud seperti anjing. Bagaimana? Karena apa? Di sini ada dalilnya begini. Fal musolli manhirun anitasabu dibanding hayawanat katanya. Orang yang sholat itu dilarang menyerupai sebagian hewan-hewan. Makanya kita makruh seperti anjing begini ya kita. Kan anjing begini biasanya. Juga begini. Tangannya begini. Ini ya ada di lantai. Nah ini hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Sebenarnya masih panjang ya, karena memang waktunya sudah 9:30 ya. Jadi sebenarnya masih panjang, cuma waktunya. Maka silakan untuk belum dipahami silakan begitu. Silakan.